Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Egas Edu. Kali ini kita akan membahas pelajaran IPA dengan materi sistem gerak pada makhluk hidup, yakni sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran lainnya. Berdasarkan pengamatan dan pengalamanmu, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Meskipun demikian, tidak semua gerak makhluk hidup dapat kita amati dengan mudah. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena hewan memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan gerak tumbuhan tidak terlihat nyata. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Pertama, kita akan mempelajari gerak pada tumbuhan. Pada umumnya, gerak pada tumbuhan tidak mudah diamati karena gerak yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat, hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan saja, misalnya pada akar. Pada akar itu akan terjadi pertumbuhan akar, kemudian pada batang itu akan terjadi pertumbuhan ujung batang dan perkembangan diameter batang. Kemudian pada bunga itu contoh pergerakannya itu adalah membuka dan menutupnya kelopak bunga, dan masih banyak contoh lainnya. Di gambar ini terlihat pertumbuhan biji yang menjadi tanaman baru. Ini terlihat pergerakannya. Pergerakan tersebut itu berlangsung sangat lama. Nah, proses pertumbuhan tersebut berlangsung dengan cukup lama. Nah, yang kedua ini adalah gambar bunga anggrek yang pertumbuhannya mengikuti cahaya matahari. Selain itu ada lagi contohnya itu pergerakan daun putri malu ketika disentuh. Nah, pergerakannya ini dipengaruhi oleh rangsangan. Kalau yang putri malu itu dipengaruhi oleh rangsang sentuhan, sedangkan yang pada bunga ini itu dipengaruhi oleh cahaya matahari. Selanjutnya kita akan membahas gerak pada hewan. Gerak pada hewan itu mudah terlihat karena hewan memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang atau rangka yang disebut sebagai rangka dan otot. Rangka hewan itu terbagi menjadi dua, rangka luar atau yang sering disebut sebagai eksoskeleton dan rangka dalam atau yang sering disebut endoskeleton. Eksoskeleton atau rangka luar memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya itu cangkang pada kelompok hewan moluska dan menutup tubuh pada kelompok hewan arthropoda atau kelompok hewan serangga. Eksoskeleton juga dimiliki oleh hewan-hewan invertebrata lainnya, contohnya siput, kerang, bintang laut, dan lain-lain. Nah, ini contoh hewan yang memiliki eksoskeleton atau rangka luar. Ini merupakan kerang darah. Coba tebak mana yang dinamakan eksoskeleton? Ya, cangkangnya itu merupakan eksoskeleton. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini ada gambar siput. Nah, eksoskeletonnya itu adalah bagian cangkang yang menutupi tubuh siput. Ini merupakan gambar bintang laut. Nah, bintang laut itu juga memiliki eksoskeleton, yaitu pada permukaan luar tubuh si bintang lautnya. Selain bintang laut, di sini ada jangkrik dan ada belalang. Nah, jangkrik dan belalang ini merupakan kelompok hewan arthropoda atau serangga. Nah, pada hewan serangga itu biasanya bagian luar dari tubuhnya itu keras. Nah, bagian yang keras itu yang dinamakan eksoskeleton. Biasanya seluruh sekujur tubuhnya ini dilindungi oleh eksoskeleton. Kemudian yang kedua itu adalah endoskeleton atau rangka dalam.
merupakan struktur tulang keras atau tulang rawan yang di dalam tubuh organisme yang fungsinya itu melindungi dan menopang tubuh serta menempelnya otot. Selain itu, endoskeleton memberikan bentuk pada tubuh makhluk hidup. Endoskeleton dimiliki oleh manusia dan hewan vertebrata lainnya. Contohnya pada kadal, buaya, kambing, kelelawar, ikan, katak, burung, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari endoskeleton. Manusia itu memiliki struktur rangka dalam. Nah, ini contoh dari struktur rangka dalam manusia. Selanjutnya, ini ada burung. Ini merupakan rangka dalam dari burung. Kemudian, ini merupakan rangka dari ikan. Gambar ini merupakan rangka dari katak dan ini merupakan rangka dari kelelawar. Kemudian ada hewan yang memiliki eksoskeleton dan endoskeleton. Contohnya itu pada kura-kura. Kura-kura selain memiliki eksoskeleton, dia juga memiliki endoskeleton. Tempurungnya ini atau cangkangnya ini merupakan eksoskeleton. Cangkang yang menutupi bagian punggung disebut karpa, sedangkan cangkang yang menutupi bagian perut disebut plastron. Selain kura-kura, ada hewan lain yaitu terenggiling. Nah, terenggiling ini juga memiliki endoskeleton dan eksoskeleton. Eksoskeletonnya itu adalah fisik yang menutupi tubuh si terenggilingnya itu, dan endoskeletonnya itu dia memiliki struktur rangkanya. Di video selanjutnya kita akan membahas sistem gerak pada manusia.